Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa hadir bersilaturahmi ke kantor pusat PP Muhammadiyah di Menteng, menindaklanjuti surat yang Senin lalu sudah dikirimkan oleh TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis, yang kiranya jika berkenan dan waktunya ada, kami akan beraudiensi dengan pimpinan Muhammadiyah pada hari ini. Jadi surat Senin kita layangkan, agendanya rencananya hari ini, hari Rabu. Dan memang kemarin kami belum mendapatkan konfirmasi apakah hari ini bisa diterima atau tidak. Dan karena kami sudah menuliskan bahwa rencana kami kemari hari Rabu, ya alhamdulillah hari ini Rabu kami sudah menepati akad sebagaimana yang ada dalam surat. Namun tadi qadarullah setelah kami konfirmasi ke pihak staf, hari ini qadarullah belum ada agenda dan belum ada juga pimpinan atau wakil dari PP Muhammadiyah yang bisa menerima kami. Tadi kami juga sudah sampaikan kepada pihak staf, mudah-mudahan segera bisa dibuatkan agenda kapan akan melakukan penjadwalan untuk bisa menerima kunjungan kami. Dan insya Allah kami akan sangat bahagia dan bergembira sekali jika nantinya mendapatkan waktu dari PP Muhammadiyah untuk melaksanakan audiensi dan silaturahmi, sekaligus menyampaikan apa yang hendak kami sampaikan berkaitan dengan persoalan keumatan, persoalan kebangsaan, dan persoalan kerakyatan. Yang kedua kalinya, meskipun demikian, bahwa hari ini kami perlu untuk menyampaikan bukan hanya kepada PP Muhammadiyah, tentu kepentingannya kepada publik, kepada umat tentang apa yang menjadi maksud dan tujuan kami, sehingga tidak ada zon, ya, praduga, prasangka terhadap kunjungan kami. Dan hari ini memang apa yang menggerakkan kami datang ke PP Muhammadiyah itu adalah yang pertama kali adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 104. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah segolongan umat, ya, yang menyeru di antara kaum muslimin, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah pada yang mungkar, dan mereka inilah orang-orang yang beruntung. Ayat ini adalah ayat yang menjadi latar belakang kami datang, sekaligus kami ingatkan kepada pimpinan Muhammadiyah bahwa ayat ini juga yang menjadi latar belakang muassis Muhammadiyah, yakni Mbah Dahlan, Kiai Haji Ahmad Dahlan, mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah. Jadi fungsi, tugas, dan tanggung jawab persyarikatan itu adalah untuk dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, gitu. Yang kedua kalinya kami datang juga atas motif wasiat dari baginda Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang beliau bersabda, ad-dinu nasihatu lillahi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Jadi Rasul tegaskan bahwa ad-din, agama itu adalah nasihat. Bahkan secara metafora disebutkan nasihat itu bukan hanya untuk kita, tapi lillahi, bagi Allah, wali rasulihi, bagi rasulnya. Padahal Allah tidak mungkin butuh nasihat, tapi karena pentingnya nasihat secara hiperbolis, secara metafora, nasihat itu ditujukan juga kepada Allah, rasulnya, wali a'immatil muslimin, kepada para pemimpin kaum muslimin, ya, petinggi-petinggi kaum muslimin, ulama-ulama, termasuk penguasa, wa ammatihim, dan seluruh manusia. Jadi seluruh manusia itu butuh nasihat. Dua hal itu yang melatar belakangi. Lalu apa yang ingin kami sampaikan pada kesempatan hari ini? Ini tidak lepas dari keputusan persyarikatan yang pada akhirnya melalui rapat konsolidasi di Yogyakarta beberapa hari lalu menerima tawaran dari pemerintahan rezim Joko Widodo untuk menerima tambang ex PKP 2B. Jadi ex PKP 2B itu adalah tambang ex WUPK, ya, wilayah izin usaha penambang khusus, yang masa perjanjiannya habis, ya. PKP 2B itu kan perjanjian pengelolaan pertambangan batu bara yang ada di Kalimantan. Menurut penelusuran yang akan dikasih itu adalah ex Arutmin, PT Arutmin, ada juga ex Kideko, kemudian juga ex Adaro, termasuk ex Kaltim Primangkul. Itu ya KPC, ya. Ini punyanya grupnya Erick Thohir ada, Abu Rizal Bakri ada, dan yang lainnya begitu, ya.
Ya, ada 5 dan katanya juga ada X Beraukul. Nah, ini belum saya konfirmasi. Menurut penuturan Bank Mauran Batubara di dalam tulisannya juga X PKP2P yang sudah habis punya Beraukul. Jadi ini adalah wilayah penambangan yang sudah mengalami pencuitan karena sudah ditambang bertahun-tahun. Nah, ini tidak dilanjutkan kepada perusahaan tadi tapi diambil oleh pemerintah dan kemudian dikasih kepada ormas. Sampai hari ini yang kami dapatkan informasinya sudah 3 ormas. Pertama tentu saja PBNU, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, menyusul Muhammadiyah, dan terakhir Persis, Persatuan Islam juga mengkonfirmasi menerima tambang, mengelola tambang ini. Nah, yang perlu kami sampaikan adalah bukan soal apakah tambang itu merusak lingkungan atau tidak, walaupun itu hal yang penting untuk kita bahas. Bukan soal tentang pemerataan ekonomi, walaupun itu memang fungsi daripada manfaat kekayaan alam itu untuk ekonomi, untuk pemerataan, untuk masyarakat. Tetapi pertama yang ingin kami nasihatkan adalah bahwa status tambang itu adalah milik umum, sehingga tidak boleh individu, swasta, korporasi, baik lokal, domestik, asing maupun asing, termasuk juga ormas, itu mengelola tambang, nggak boleh. Siapa yang punya wewenang untuk mengelola tambang yang kategorinya al-milkiyatul amah atau milik umum, itu harus negara, ya. Harus negara. Kenapa? Karena hanya negara yang mewakili rakyat mengelola barang-barang milik rakyat tadi, ya. Yang kemudian barang-barang milik rakyat tadi dikembalikan manfaatnya kepada rakyat untuk memenuhi hajat rakyat, ya. Jadi sederhananya harusnya ini yang mengelola BUMN, ya, jadi pemasukan APBN, dan dari APBN baru disalurkan kepada rakyat. Bisa untuk subsidi kesehatan, pendidikan, subsidi energi, misalkan BBM, subsidi pangan, misalnya untuk makan siang gratisnya Pak Prabowo misalnya. Jadi di situ, kalau ini hanya dikelola korporasi, yang dapat manfaat hanya korporasi. Kalau yang dikelola ormas, yang dapat manfaatnya hanya ormas dan warganya. Sementara ormas yang tidak dapat izin tambang ini nggak kebagian manfaat dari tambang ini, begitu. Dalilnya apa? Dalilnya adalah yang pertama hadis dari riwayat Imam Abu Daud. Rasulullah bersabda, al-muslimuna suraka'u fi salasi, fil ma' wal kala wan nar. Jadi umat Islam, kaum muslimin berserikat pada 3 hal. Fil ma', air, wal kala, padang gembalaan termasuk di dalamnya hutan, wan nar, api. Api yang dimaksud itu adalah sumber energi. Kalau zaman dulu adalah kayu bakar. Kalau hari ini ya termasuk minyak, termasuk batu bara yang bisa menghasilkan energi. Nah, PKP2B ini kan batu bara. Jadi tidak semua tambang sebenarnya yang ditawarkan ke ormas, itu khusus batu bara yang sudah habis perjanjian masa kerjanya, ya. Nah, kenapa An-Nar itu termasuk di dalamnya batu bara? Karena realitas energi dulu kan kayu bakar. Kalau hari ini orang memasak tidak hanya pakai kayu bakar, pakai gas, pakai batu bara. Sehingga tambang gas, tambang minyak, tambang batu bara itu termasuk milik umum, milik bareng-bareng. Yang ngelola harus negara. Tidak boleh individu, korporasi, swasta, asing, termasuk, mohon maaf, ormas juga tidak boleh. Karena manfaatnya kalau dikelola oleh swasta, itu bukan untuk publik akhirnya, untuk korporasi tadi. Kalau yang mengelola negara, nah misalnya BUMN, ya, jadi manfaatnya masuk ke APBN, dari APBN masuk kepada pembiayaan APBN, diantaranya untuk pendidikan, berarti kan seluruh rakyat kebagian hasil tambang tadi. Gitu. Terlepas memang hari ini BUMN ada masalah, ayo bareng-bareng kita perbaiki masalahnya. Terlepas hari ini ada swasta yang rakus, justru kita harus dorong pemerintah agar mencabut izin tambang swasta korporasi. Saya tegaskan dalam forum ini, mohon maaf, saya sampaikan kepada Pak Abu Rizal Bakri, kepada Haji Isam yang tentu saja muslim, termasuk non-muslim, ya, Luhut bin Sar Panjaitan yang punya batu bara juga itu, ya. Mereka ini tidak sah secara Islam mengelola tambang batu bara. Batu bara itu Allah yang menciptakan. Sehingga ngelola tambang batu bara harus sesuai ketentuan Allah. Sementara Allah mengutus Rasulullah. Rasulullah menetapkan batu bara, minyak, gas, hutan, air, itu punya masyarakat bareng. Jadi yang ngelola tidak boleh korporasi, tidak boleh Luhut bin Sar Panjaitan, tidak boleh Haji Isam, tidak boleh Abu Rizal Bakri, termasuk tidak boleh ormas. Harus negara, masuk APBN, didistribusikan kepada seluruh rakyat selaku pemiliknya. Karena tambang itu hakikatnya milik rakyat, milik umat. Jadi ini yang semestinya harus dinasehatkan kepada pemerintah, bukan bagi-bagi lahan tambang, tapi harusnya pemerintah
mengambil alih tambang-tambang yang masih dikuasai swasta, korporasi, dan asing untuk dikelola oleh negara, manfaatnya untuk APBN, sehingga tidak perlu mengambil pajak. Kasihan rakyat dipajaki terus, sementara kekayaan kita diserahkan kepada swasta, asing. Yang kedua, yang sudah habis itu kan tidak perlu menarik paksa dari swasta. Kalau dari swasta sudah habis, PKP 2B sudah habis, ya sudah diserahkan kepada BUMN. Bisa, ya yang sudah nambang hari ini misalkan bisa PT Bukit Asam, atau dibentuk BUMN baru. Dan mohon maaf saya ingin tegaskan, nambung batu bara itu paling gampang. Tinggal modal beko, modal apa namanya, eskavator, udah jadi. Apalagi di Kalimantan, semeter 2 meter bawahnya udah batu bara, tinggal keruk. Beda dengan menambang minyak, gas, ya eksplorasinya susah, eksploitasinya harus ke dalam, enggak. Artinya kalau nggak ada modal, nggak mungkin negara nggak punya modal. Yang dikorupsi 270 triliun aja bisa, berarti kan modal negara banyak, dikorupsi aja banyak begitu. Apalagi untuk memodalin tambang ini. Nah, jadi yang paling penting adalah ini milik rakyat, milik umat, tidak bisa dikelola oleh swasta, asing, atau termasuk ormas, harus dikelola negara. Yang kedua, lebih spesifik kepada tambang batu bara ex-PKP 2B. Ini depositnya banyak, Bang. Walaupun sudah sisa ya, sudah ada penciutan lahannya, wilayah izin usaha penambangan khususnya. Tapi wilayahnya masih luas. Dari 120.000, ada yang 90.000, ini masih di atas 50.000 hektar. Luas, masih banyak, masih bisa untuk nopang APBN kita, ketimbang kita ngutang 600 triliun untuk membiayai APBN kita di 2025 kan mau didesain 3.500 triliun dengan defisit 600 triliun. Daripada dari ngutang mending dibiayai dari batu bara ini begitu. Nah, ada hadis lain yang dinyatakan spesifik ini tentang tambang. Yakni yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Abid bin Hamal. Jadi Abid bin Hamal Al-Mazani ini awalnya meminta tambang pada Rasulullah. Awalnya oleh Rasulullah dikasih, tapi ketika tahu depositnya melimpah, ya, lalu ditarik lagi oleh Rasulullah. Hadisnya begini: Anahu wafada ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fastaqta'ahul milha faqata'alahu. Wafada ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anahu fastaqta'ahul milha faqata'alahu fa anna awala qala rajulu minal majlisi atadri ma qata'talahu inna ma qata'talahu ma'al id. Jadi Abiyad bin Hamal itu meminta tambang garam kepada Rasulullah tanpa pikir panjang oleh Rasulullah, dikasih. Tapi tiba-tiba ada seorang laki-laki bilang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, engkau tahu apa yang telah engkau berikan kepada Abiyad bin Hamal. Sungguh engkau telah memberikan sesuatu seperti air yang mengalir." Artinya deposit dari tambang garam yang diberikan itu melimpah. Lalu apa kata Rasul? Fantazi'hu minhu. Diambil kembali. Nah, ini menjadi dasar bahwa tambang dengan deposit melimpah, baik itu garam atau tambang lainnya yang kategori milik umum, itu tidak boleh diberikan kepada individu. Kalau sudah kadung diberikan, seperti kepada korporasi ini ya, sudah kadung diberikan, fantazi'hu minhu, diambil alih kembali oleh negara. Tarik lagi. Tapi kalau yang belum diberikan, itu bisa negara membatalkan pemberiannya, termasuk orang yang diberi bisa membatalkan penerimaannya. Misalkan hari ini PBNU, Muhammadiyah persis sudah kadung menerima, ya kan? Kalau sudah tahu hadis ini, maka ya harus membatalkan. Karena apa? Bukan hak Muhammadiyah, bukan hak PBNU, bukan hak persis, tapi tambang itu milik umat, milik seluruh. Yang kewenangan syara, yang punya kewenangan untuk mengelola itu wakil umat, itu adalah negara. Dan yang ingin saya tegaskan adalah begini. Apakah, kan kedatangan kita itu ingin memberikan pandangan, mudah-mudahan ada semacam kaji ulang terhadap keputusan menerima tambang gitu. Apakah ormas-ormas Islam itu harus mengkaji ulang keputusannya menerima tambang? Apakah ini tidak akan jadi aib, malu begitu? Saya tegaskan, kembali kepada kebenaran itu tidak perlu malu. Justru harus bangga karena diingatkan kembali kepada kebenaran. Karena ada contoh teladan yang lebih mulia daripada Muhammadiyah, lebih mulia daripada PBNU, lebih mulia dari Persis. Siapa? Umar Al-Khattab Amirul Mukminin. Beliau pernah punya kebijakan, dikoreksi oleh seorang wanita keliru, lalu dibatalkan kebijakan itu. Apa kebijakan Amirul Mukminin yang kemudian beliau batalkan dan beliau tidak perlu merasa malu begitu? Ya, ini ketika awalnya Amirul Mukminin membatasi mahar wanita karena beliau melihat ini banyak bujang lapuk itu karena nggak kawin karena maharnya mahal. Lalu oleh Umar dibatasi maharnya sekian dinar atau sekian dirham.
diprotes oleh seorang wanita, bukankah mahar itu hak wanita? Lalu apa namanya dasarnya engkau menghalangi hak wanita yang sudah ditetapkan Allah dengan pembatasan mahar tadi? Apa kata Umar? Engkau yang benar, Amirul Mukminin keliru. Sejak saat itu langsung dibatalkan keputusan. Nah, hari ini saya pikir kita ini manusia biasa, bukan malaikat, bukan sahabat. Bahkan sahabat pun bisa keliru. Tetapi yang paling benar, yang paling rojih ketika kita tahu ada masalah, ada kekeliruan, maka kita mengoreksi. Dan itu adalah rujuk ilal haq, itu adalah pilihan yang terbaik ketimbang tetap melanjutkan sesuatu yang keliru gitu. Dan yang terakhir, ini motif politik saya kira tahulah kita. Rejim Jokowi ini rejim rusak gitu, rejim yang sudah merusak umat. Kita tahu rejim Jokowi memberikan tambang itu bukan karena kecintaan pada umat Islam, bukan pada kecintaan pada ormas, tapi dia ingin menjebak biar jadi bemper politik Jokowi yang selama ini sudah menyengsarakan. Nah, makanya kenapa kita datang? Karena selama ini Muhammadiyah adalah mitra kita dalam dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Setelah menerima tambang, kami khawatir, nanti kita dibentur-benturin ini dengan Muhammadiyah. Kan nggak nyaman juga, karena itulah kita datang untuk memberi nasihat. Baik, itu dari saya cukupkan. Selanjutnya dari Bang Egy Sujana selaku Ketua Tim Pembela Ulama dan aktivis. Kepada Bang Egy kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam upaya penegakan hukum, kami TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis. Nah, dalam porsi sekarang membela aktivis sebagai pengurus Muhammadiyah misalnya, NU misalnya, Persis tadi yang disebut. Sisi lain kami belum mendengar, mungkin kurang informasi. Ormas lain atau yang berkait dengan PGI misalnya dan lain-lain di luar non-muslim, apa ada yang terima? Menolak semua, rata-rata menolak. PGI menolak, Walubi menolak. Gitu. Jadi anomali logikanya gitu loh. Mereka sisi lain tidak mengimani Allah, tapi cara berpikirnya benar gitu. Yeah. Itu sangat bagus analogi ini ya. Kondisi objektif ini namanya. Nah, cara berpikir saya objektif saja, sistematis dan toleran, serta jubedil, jujur, benar, dan adil. Nah, dalam perspektif cara berpikir Osjubedil itulah saya kritisi. Tadi Adinda Ahmad Qasiduddin sudah sangat dengan cerdas menjelaskan dari basis moral sebagai umat Islam. Saya lebih mensoroti atau meninjau dari sudut pandang hukum positif Konstitusi ya. Atau konstitusi yang masih hari ini berlaku, yaitu Pancasila dan UUD 45. Kita mulai dari pasal 33 ayat 3. Bumi, air, dan segala kekayaan alam yang ada terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan diperuntukkan untuk semakmur-makmurnya rakyat. Jadi ada dua kategori yang penting. Seluruh sumber daya alam ini, seperti tadi yang sudah diurai oleh Ahmad, itu penguasaannya, bukan kepemilikannya. Penguasaannya, manajemennya, pengelolaannya ada pada pemerintah, penguasa. Untuk apa? Harus outputnya itu demi kesejahteraan rakyat, seluruh rakyat Indonesia. Sesuai pasal 5, keadilan, bukan pasal 5, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka kekeliruan berpikir secara konstitusional ini yang jadi masalah. Kita tidak iri. Saya juga punya ormas HMI, besar juga HMI. Emangnya siapa nggak kenal HMI? Ya. Tapi kita nggak ikut-ikut minta atau mungkin nggak ditawari ya. Kalau ditawari HMI pada celamitan juga kan banyak juga. Yeah. Tapi jangan ingat HMI kan pecah. Saya HMI yang MPO pasti beda. Saya pendiri. Jadi laporan panennya MPO ya Egy Sujana lah. Bukan kita klaim-klaim, tapi itu fakta sejarah. Sejak berdiri tahun 1986. Poin pentingnya adalah
Dalam kategori aktivis sebagai ormas, kami mengadvokasi. Artinya mengadvokasi itu tidak hanya membela di pengadilan dan lain sebagainya yang sifatnya formal tadi. Ini bagian advokasi. Sesat berpikir dan lain sebagainya yang tadi dibilang nasihat. Kami datangi dengan sangka baik ke PP Muhammadiyah. Kami sangka baik juga mereka nggak pada ada di tempat. Ada yang bilang dia lagi di luar negeri, ada yang lagi umroh, ada itu alhamdulillah mereka bisa lakukan hal-hal yang terbaik. Tapi ini kami datang ke sini tidak provokasi, tidak apa, kami ingin berbagi pendapat. Karena baik dalil Quran hadisnya maupun hukum positif konstitusional kami amat kuat. Legalitasnya jelas, nggak ngaco gitu loh. Nah, maka secara konstruk Undang-Undang Dasar 45, sumber daya alam tadi untuk kesejahteraan rakyat, itu di breakdown menjadi kesejahteraan umum seluruh rakyat Indonesia. Saya membaginya dalam 6 kategori. 4 berupa sejahtera fisik, 2 sejahtera batin. Itu yang disebut sejahtera lahir batin. Untuk operasionalisasi dari yang dimaksud pasal 33 ayat 3 tadi. Untuk kesejahteraan. Apa itu? 1 pendidikan, 2 kesehatan, 3 perumahan, 4 lapangan kerja. Ini fisik semua. Standar 4 ini kalau dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia relatif bisa disebut sejahtera. Dengan segala naik turun atau kekurangan atau kelebihannya. Tapi itu standar. Karena saudara, Jakarta saja menurut penelitian saya pahami, rumah aja 46% ngontrak. Jadi nggak punya rumah sebenarnya yang di Jakarta ini, padahal ini kota metropolitan. Dipindah lagi ke IKN, apalagi di sana tanahnya masih masalah. Di sini udah ratusan tahun, setidaknya nggak kurang dari 400 tahun ibu kota. Tanah saja, rumah saja nggak punya rakyat kita ini, 46%. Bagaimana melihat kesejahteraan perumahan? Pendidikan apalagi, ya Allah. Paling banyak itu tidak tamat SD. Itu sumber daya manusia kita kurang, sangat uneducated. Kurang sekali. Apalagi yang kelas profesor doktor. Wah, 0,0 berapa gitu. Masya Allah. Ini kewajiban pemerintah. Khususnya pasal 31 tentang pendidikan. Karena ini ukuran kesejahteraan. Nah, dilihat dari situ kita tidak sejahtera. Jadi saya tidak provokasi. Fakta yang ada. Kok udah 79 tahun nih, sebentar lagi sebulan, nggak sampai sebulan lagi nih. Kita menyatakan kemerdekaannya 79 tahun. Bukannya maju malah belangsak negeri kita ini. Utang banyak, ya. Kemudian segala sumber daya alam juga nggak beres diatur seperti sekarang. Jangan lupa ada Freeport, emas. Anda tahu, 1 gram emas hari ini lebih dari 1 juta. Bayangkan, 1 juta 1 gram. 1 ton berapa gram? Brother Eka? 1000. Ya, 1 juta. 1 juta gram itu sama dengan 1 ton. Ini kalau 1 ton saja kali 1 juta kali 1 juta, itu 1 triliun. Udah berapa juta ton kita punya emas yang ditambang dari tahun 1962. Saya dokter bidang ini, ngerti. Bukannya cece, lulusan IPB. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Jadi, pakai pendekatan keilmuan, pemerintah ini udah ngaco. Nggak mensejahterakan rakyat, ngaco. Menyimpang dari UUD 45. Bahkan menipu rakyat dengan dispostasi 51%. Mana? Kalau betul dispostasi 51%, emas, 2 hal penting dikuasai. 1, pengelolaan, 2, pengawasan. Pengelolaan dan pengawasan emas masih pada Freeport. Ini kan tipu-tipu namanya. Dalam ilmu hukum namanya masih unbinding. Jadi dengan demikian, saudara-saudara, konstruk hukum kita jelas, Quran hadisnya jelas,
konstitusionalnya juga jelas, terutama ukuran pendidikan, perumahan, kesehatan, ya, dan lapangan kerja. Banyak yang nganggur lagi kan. Nah, yang kedua dalam pengertian sejahtera batin, pertama, bebas mengekspresikan keyakinan agamanya. Makanya dalam Islam ada surat Al-Kafirun. Ini toleransi paling top dalam Islam. Lakum dinukum waliyadin. Jadi lu gua nggak ada urusannya. Ini soal prinsip. Tapi ini dicampur aduk. Salam aja bermacam-macam itu. Waduh, kita ini tidak terdidik, tidak tercerdaskan bangsa kita. Sehingga kita tidak sejahtera batinnya. Yang pakai kerudung nih, susah cari kerja. Ada diskriminatif yang luar biasa. Nggak bisa masuk perusahaan-perusahaan yang dianggap besar dan kredibel dari segi ekonominya. Karena syaratnya apa? Pakai kerudung, pakai jilbab, dan lain sebagainya. Kemudian, kalau dia tidak sejahtera secara batin dalam arti tidak bisa mengekspresikan keagamaannya, ini gagal pemerintah mensejahterakan batin rakyatnya. Yang kedua, batin rakyat yang terjajah secara sejahteranya adalah entertainment. Manusia itu nggak butuh hiburan. Tapi hiburan yang dibatasi pengertian syariat. Nggak boleh pornografi, nggak boleh segala macam. Ya, yang berkait dengan menafikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nggak sejahtera, mana ada fasilitas hiburan yang banyak. Kita punya laut, musiknya bebas, dibikin kayak Ancol kayak begitu. Masuk bayar sekian. Ada lagi pik sekarang. Wah, ini kurang ajar, ini nggak ngerti mengelola negara, ini nggak ngerti. Bukan saya sok tahu, ini ilmu pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Ada jurusannya PSL kalau di IPB itu. Kita mengerti banget AMDAL dan lain sebagainya. Ini nggak terjadi. Kalau dulu kan kita mau lihat mana ke laut, nggak bayar, nggak apa. Ini susah sekali gitu. Jadi ada tersendat rasa sejahtera rakyat itu. Karena kebatinannya itu, rasa kejiwaannya itu tertekan, stres. Sehingga tahu saudara, 50 orang tiap hari mati gara-gara narkoba. 2 menit sekali terjadi pencurian. 4 jam sekali terjadi perkosaan. Dasar. Kenapa kita tidak begitu mengeluh? Karena yang korban bukan keluarga kita. Bukan saudara kita. Kita cuek saja. Suatu saat kalau itu menimpa kita, saudara, nggak enak di negeri yang klaimnya Pancasila, tapi kemanusiaan yang adil dan beradab tidak dipraktikkan. Oleh karena itulah saudara, pesan moral dari kita TPUA kepada Muhammadiyah, sebagaimana sudah diterangkan, kalau ada hadisnya, bahkan Al-Qur'annya jangan jelas, batalkan dong. Saudara-saudaraku yang NU, batalkan dong. Saudara-saudaraku yang Persis, batalkan dong. Yang HMI, saya punya kewajiban, jangan sampai sekali menerima. Kalau niat berarti kalian memang pengkhianat, nggak ngerti berbangsa bernegara. Semoga Allah ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bersilaturahim dengan PP Muhammadiyah. Tidak lain dan tidak bukan, ya kita mendengarlah bahwa PP Muhammadiyah menerima daripada tawaran pemerintah untuk mengelola tambang. Sudah jelas tadi paparan dari Bang Kozinuddin, Bangda Egy Sujana, gamblang. Kalau udah bahasanya bahasa Al-Quran, bahasa hadis, dan konstitusi, ini Muhammadiyah, PBNU persis sudah paham semua saya rasa. Ya, karena tokoh-tokoh agama, para tokoh ulama ada di situ semua. Nah, kalau sudah bicara masalah keagamaan, mereka lebih pintar. Apalagi yang harus kita sampaikan? Hanya himbauan moral saja, bahwa kita ingin berkehidupan berbangsa bernegara sesuai dengan konstitusi. Yes. Gitu. Kalau bahasanya organisasi masa butuh dana, siapa sih yang nggak butuh dana? Ormas pejabat aja butuh dana. Ngajuin aja minta Minta aja. minta tambang. Kita tambah. Minta jatah ya? Jatah aja Pak.
Jabat lu. Bukan, ntar kita tarik tambangnya ya Pak. Agustusan. Ya coba bayangkan ya, kalau bahasanya Muhammadiyah ini bisa dilihat kemarin saja menarik dana di BSI 13 triliun, itu hampir kolap. Aset Muhammadiyah itu ada 400 triliun, luar biasa. Ya, kalau dibilang belum mensejahterakan umatnya, berarti ya ada korupsi di situ. ada apa di situ? Kalau berbicara panjang lebar buat bangsa negara kita, masih banyak yang berada di bawah garis kemiskinan, artinya salah mengelola daripada pemerintah ini. Salah mengelola. Allah sudah berikan kekayaan yang amat dahsyat buat bangsa ini. Apa yang nggak ada di negara kita? Tambangnya, nikelnya, boksitnya, belum lagi kekayaan lautnya. Sampai kunyit ada. Sampai apapun ada di Indonesia gitu. Tapi salah ngelola, jauh daripada tuntunan syariat. Ngaco kalau kata Bang Egy, ini luar biasa. Ya, sekali lagi kami hanya, ya ini bahasa bentuk kami, wattawasau bil haq. Mengingatkan dalam kebenaran. Ayolah gitu. Kalau kita ceramahin Muhammadiyah jago-jago, PBNU jago-jago, apalagi PRC jago lah. Ya, ayolah. Ya sekarang kita ini bagaimana untuk bisa mensejahterakan rakyat Indonesia ini. Ayo kelola bangsa ini dengan benar. Kelola bangsa ini dengan baik. Gitu. Jangan hanya segelintir orang mendapat privilege, fasilitas yang akhirnya menginjak semuanya. Ya, bagaimana dengan program nasional strategi? Ada PIK 2 yang luar biasa dahsyatnya tuh. Buat mana? Buat siapa? Buat rakyat Indonesia? Bukan. Apa buat orang kampung? Bukan. Orang yang punya duit saja di sana. Tanya kepada mereka, apa jasa mereka kepada bangsa dan negara ini? Tanya pada nenek moyang mereka, pernahkah mereka berjuang untuk merebut kemerdekaan bangsa ini? Kita yang orang pribumi ini, orang-orang tua kita, tokoh-tokoh kita, kakek nenek kita yang dulu berjuang. Dapat apa sekarang kita? Nggak dapat apa-apa. Malah diusir. Malah diusir dari tanahnya sendiri, dirampok dari tanahnya sendiri. Ini luar biasa ya. Jadi kalau kita berbicara sekarang, apa yang salah? Salah pada penataan pengelolaan bangsa dan negara ini. Dan ingat, kullukum ra'im wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Tiap kalian adalah pemimpin dan tiap pemimpin akan dimintakan pertanggungan jawab atas apa yang kalian pimpin. Jadi urusan pemimpin bukan urusan di dunia, di akhir kalian akan ditanya, Jokowi, besok 20 Oktober ente selesai. Apa sampai situ? Enggak, rakyat Indonesia masih belum puas. Kenapa? Sebelum Anda diborgol. Betul. Itu. Sebelum Anda pakai jaket orange. Kenapa? Banyak kerusakan yang terjadi. Ya. Iya, sekarang kemarin kita lihat dapat 1,2 hektar. Milihnya di Solo. Kenapa nggak milih di IKN kalau saya sama IKN? Coba bayangin, milihnya di Solo, dekat kampungnya, dekat rumahnya, cari yang enak-enak. Yang harganya dahsyat. Kenapa nggak milih IKN sana? Yang dijadi kebanggaan dia saat ini. Setuju. Ini luar biasa. Ya. Setuju. Sekarang kita minta kepada rakyat Indonesia, kepada seluruhnya, ayo bangun bangsa ini dengan konstitusi yang benar. Ya, jangan sampai mohon maaf kita diinjak-injak mulu. Ini mau kapan bangkitnya? Kapan rakyat Indonesia mau bangkit? Kapan pemuda-pemuda Indonesia mau bangkit? Pendidikan saja susah, mahal. Pekerjaan saja susah. Yang tadi Bang Egy katakan, mereka yang punya pakai jilbab, pakai ini susah untuk nyari pekerjaan di tempat-tempat yang bagus. Batinnya nggak sejahtera. Nggak ada untuk apa? Sekali lagi, founding father, pendiri dari bangsa ini hanya menitipkan kepada kita agar mensejahterakan rakyatnya, agar Indonesia ini adil, sejahtera, adil buat kesemuanya, sejahtera untuk semuanya, bukan buat segelintir orang. Bukan untuk segelintir oligarki, bukan untuk segelintir daripada konglomerat yang hanya menjadikan yang lainnya hanya budak saja. Sekali lagi, ayo bangkit, ya, kuatkan ukhuwah, kuatkan persatuan. Ya, kalau bukan kita, siapa lagi? Ya, nggak mungkin kita berharap dari orang bangsa lain ya bisa menjaga daripada NKRI. Bukan, kita yang harus menjaganya. Kita yang harus kompak, kita yang harus bersatu. Indonesia merdeka karena persatuan. Mana yang Yafanya, mana yang Belebesnya, mana Pitungnya.
Jongyong lainnya, mana pitung-pitungnya? Pakai nama pitung nggak mau berjuang, maunya duduk sama pejabat. Mau ngapain? Minta proyek. Malu pakai nama pitung. Ya, kok jadi ngomong pitung? Enggak, karena saya orang Betawi nih. Romanya sebel bener gitu. Pengen namanya seorang pejuang, tapi duduknya sama petinggi yang notabene mereka nggak mikirin rakyatnya. Korup lagi. Iya, yang namanya pitung melihat kezoliman, dia lawan. Iya, yang namanya pitung. Ya, pendekar-pendekar yang memang sudah melegenda. Itu bicara Jakarta itu. Ini bicara Jakarta Betawi, karena orang Betawi. Iya, coba bayangkan. Setiap ada kezaliman di situ, setiap ada pengkhianatan, pasti tampil itu pitung-pitung. Pitung bukan satu orang, yang sebetulnya pitung pitulungan, ada 7 orang. Nah, ini maksudnya kita lah. Iya, kita orang nih. Sekarang gitu. Iya, jadi lucu gitu loh. Ya ini, udahlah. Ya, sekali lagi kita mari bersatu, kompak, tetap berjuang. Ingat, hidup adalah perjuangan. Ya, berjuang mati, enggak berjuang mati, tinggal pilih bagaimana kita. Tapi kalau berjuang karena Allah, tidak akan pernah ada rasa sakit hati. Karena Allah sudah terus akan menentukan jalan buat kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, lanjut Bang Juju. Nah, setelah Bang Juju, Bang Ustadz Namrudin terakhir nanti. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi sudah panjang lebar dijelaskan, diuraikan, diargumentasikan oleh rekan-rekan saya, Bang Egy dan Bang Kosidudin, rekan-rekan yang lain juga, Bang Eka Jaya. Jadi intinya adalah kita harusnya berkaca, ya, berkaca terhadap perusahaan-perusahaan tambang yang ada di Indonesia ini, Bang. Perusahaan-perusahaan tambang yang ada di Indonesia ini, mereka sebetulnya banyak menyimpang dari ketentuan atau aturan undang-undang yang ada sebetulnya. Ya, seperti itu. Nah, perusahaan-perusahaan tambang yang ada aja pemerintah nggak bisa beresin, aparat hukum nggak bisa beresin, terjadi korupsi di mana-mana. Kasih ke ormas lagi. Ya, terjadi korupsi di mana-mana terhadap tambang itu, laporan pajak yang nggak jelas, gitu kan. Balik diberikan ke ormas yang jelas memang mereka nggak ada kapasitas. Mereka tidak ada kapasitas, ya, tidak ada bonavitasnya lah begitu untuk mengelola tambang. Mereka hanya ormas Islam ini, ya begitu. Tujuannya hanya mencerahkan umat, mencerdaskan umat. Tidak ada urusan dengan tambang menambang begitu, Bang. Ada tarik tambang begitu. Iya. Itu 17-an lagi. 17 Agustus. Minggu depan. Tambang dia yang dapat tambang. Minggu depan. Nah, jadi artinya ini hanya gula-gula saja yang ditawarkan oleh Jokowi. Supaya diam. Ya, supaya ada penyimbang, supaya diam, supaya semuanya kebagian. Kebagian kecipratan rusaknya Jokowi. Seperti itu. Ya. Jadi artinya ini hanya untuk sekedar tadi istilah saya gula-gula, ya, hanya permen kita orangnya kepada ormas. Dan kalau sekelas ormas Muhammadiyah, ormas yang katanya kaya raya, ormas yang katanya intelektual, profesor, doktor banyak ada di situ, masih juga terpengaruh dengan tambang. Udah jelas itu bukan kita menyepelekan kemampuan Muhammadiyah untuk melakukan itu, untuk mengerjakan tambang, tapi cukuplah sebagai profesional saja. Dan ingat, carut-marut di sektor tambang ini luar biasa, Bang. Ya, luar biasa korupsinya. Ya, oleh karenanya janganlah sampai kita sayang dengan Muhammadiyah ini. Jangan sampai Muhammadiyah ini kecebur. Ya, kecebur di situ dan terperangkap, ya, oleh jebakan Jokowi. Seperti itu. Ya, jadi mohon dipertimbangkan kebijakan ini, ya. Seperti ormas-ormas yang lain yang katakanlah tadi disinggung ormas Persis, ormas PGI atau ormas non muslim yang lain yang tidak menerima, menolak, begitu. Jadi ini mohon dipertimbangkan kembali. Demikian sementara pendapat saya. Baik, lanjutnya Bang Namrudin, Ustadz Namrudin sebagai terakhir. Ya, silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya datang kemari yang pertama karena kecintaan saya kepada Muhammadiyah.
Karena secara historis, saya ini walaupun orang Betawi, tapi orang Muhammadiyah. Jadi saya tahun 90-an, itu Ketua Senat FISIP UMJ, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Tahun 90-an juga saya Ketua IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, cabang Ciputat. Jadi saya ada Satu alma mater. Bisa Bang. klaim Saya loh. Magelang. Wah, Magelang. Wah, salaman lu kalau gitu. IMM, Salaman lu ya. IMM. Wah. Iya. Ini Imawan Namrudin Ah, berarti. Imawan Iya. ya. Cuman nggak ada Imawatinya nih. Oh, enggak ada. Bilai fisabil haq fastabiqul khairat. Ah, itu dia, ya. Lanjut. Jadi saya kasihan sama Muhammadiyah yang mau ngambil tambang. Jadi sekarang ngomong filosofi kue tambang dulu, ini Bang Egy. Yes. Jadi di Betawi ada kue tambang. Kue tambang. Orang Iya, kalau yang makan warna kue coklat tambang, itu ya? warna coklat, Ada manis, wijen-wijennya. gurih. Tapi kalau makan kebanyakan, dia Penyakit. batuk sariawan. Oh. Kalau udah batuk sariawan, nggak bisa ngomong. Oh. Begitu ya filosofisnya. Begitu. Itu seperti Jadi itu. kalau yang mengelola tambang pasti nggak ngomong. Nggak nanti. bisa ngomong. Nggak bisa ngeritik. Nggak bisa ngeritik. Top. Ya, jadi memang seperti itu. Karena kita pahami bahwasanya penyeimbang pemerintah ini benteng terakhirnya ormas Islam. Kita nggak bisa berharap sama partai-partai di DPR. Nggak bisa, Udah takluk. Udah makan kue tambang semua, nggak bisa ngomong. Jadi harapan kita tinggal Muhammadiyah salah satunya penyeimbang pemerintah. Cuman kalau penyeimbang aja udah makan kue Makan tambang, lagi. ya nggak bisa ngomong nanti. Sampai akhirnya saya berpikir semalam, jangan-jangan pimpinan Muhammadiyah sekarang salah menerjemahkan semboyan Kiai Haji Muhammad Dahlan. Apa semboyannya? Hidup wilayah Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Oh iya. Nah akhirnya apa? Disalah penafsiran hidup Muhammadiyah, cari makan di tambang. Ya. Ini jadi banyak kesalahan-kesalahan, Sesat berpikir. Dan tadi dibilang oleh Bang Juju, ormas non muslim aja menolak. Walubi menolak, DGI menolak. Kenapa kok kita bisa menerima? Malu. Ini yang saya sangat malu kita sebagai umat Islam. Malu saya pribadi sebagai umat Islam. Muhammadiyah. Nah, jadi saya minta kepada pimpinan Muhammadiyah batalkan keputusan menerima proyek tambang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Karena sekali lagi, kalau makan kue tambang nggak bisa ngomong dia. Ya demikian. Dan haram. Haram, udah pasti udah haram. Yang terakhir saya minta tetap umat Islam jaga persatuan semuanya. Sebab dengan persatuan, insya Allah Islam mandiri, punya wibawa, bisa punya kekuatan yang menyimbangi pemerintah. Karena pemerintah kan sangat zolim kepada umat Islam. Demikian, billahi fisabilil haq. Khas ini. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Terakhir ya, sebagai penutup saya mau kutip data-data penting. Kalau ini dikelola sesuai syariat Islam, ormas-ormas Islam mendorong pemerintah yang mengelola itu luar biasa. Jadi Indonesia bisa ngelola APBN tanpa ngambil pajak. Pertama dari batu bara. Batu bara Indonesia itu memiliki jumlah cadangan hingga 37,6 miliar ton dengan harga jual USS 318 per ton. Ini Maret yang lalu ya kami bikin. Dengan harga jual 318 per ton dengan biaya produksi hanya $30 per ton biaya produksinya itu. Jika satu USS atau dolar Amerika kursnya 15.200, dulu 15.200, sekarang 16.000 apalagi ya. Maka Indonesia memiliki potensi pendapatan dari batu bara sebesar 167 ton 840 miliar 500 gimana nih bacanya? 167.000 ton. Ya, gitu. 840 miliar 572 triliun rupiah. Nah, Susah. saat ini produksi batu bara mencapai 687 juta ton per tahun. Itu rata-ratanya semua pemain itu dikumulasi. Artinya ada pendapatan batu bara saja per tahun berapa? 3.007 triliun per tahun. Dahsyat atau dahsyat? Jadi kalau lampaui APBN. iya lebih, PBN masih kurang 3.500 kan. Tapi kalau untuk mengeksekusi makan gratisnya Pak Prabowo kecil itu, nggak perlu utang 600 triliun. Yang kedua, 30% orang miskin di iya, Indonesia bisa dihapuskan selesai. tuh. Gas Selesai. alam Indonesia ini, cadangannya ada 62 miliar MMBTU dengan harga jual 20,15 US dollar per MMBTU. Produksinya itu cuma $5 per MMBTU.
Jadi kita kalau kursnya 15.200, maka Indonesia memiliki potensi pendapatan dari gas alam itu 5.635 triliun. Jadi lebih kecil sih daripada batu bara, tapi gede juga. Sementara saat ini produksi gas alam Indonesia itu mencapai 2,1 miliar MMBTU per tahun. Itu artinya ada potensi cuan dari gas alam saja itu 483 triliun per tahun. Jadi APBN nggak perlu utang, ada 483 triliun per tahun. Kemarin kan mau dibikin defisit utang 600 triliun. Ini udah ada 483 triliun per tahun, baru dari gas. Tambah tadi. Yang ketiga emas, ya. Emas itu kita punya 2.600 ton cadangannya. Ya, saya persingkat saat ini potensi pendapatannya itu adalah 2.097 triliun dari cadangan emas Indonesia. Per tahunnya kita punya 70 ton per tahun dengan pendapatan 63 triliun per tahun. Ini emas. Kemudian yang 4 nikel. Ini nikelnya gede. Nikel ini cadangan kita ada 81 juta ton. Dan kita per tahun itu sudah memproduksi 1,6 juta ton per tahun. Yang pendapatan nikel dengan kurs dolar yang saya sebutkan tadi ya, kita punya 659 triliun per tahun. Tapi nikel kita nggak pernah masuk kantong negara karena kemarin diekspor secara ilegal 5,3 juta ton masuk ke Cina. Kita nggak dapat 1 rupiah pun. Pemainnya ketahu kan, Faisal Basri disebut siapa? Erlangga Hartarto sama Bobi Nasution. Harusnya itu yang kita dakwai, kita keras ya. Kemudian kekayaan laut itu kita punya 18,886 triliun per tahun. Kemudian kekayaan hutan kita punya 1.000 triliun per tahun. Jadi totalnya ya, kita punya cadangan itu per tahunnya, kalau ini dikelola dengan syarat Islam, dapat 7.000,1 triliun per tahun. Itu baru 6 komoditi tadi, belum tambang yang lain. Belum pajak. Udah ini udah masuk semua. Kenapa? Karena yang ngelola negara semua. Jadi kita tidak dapat cuma pajaknya, semuanya. Karena ini harta milik umum sesuai hadis tadi harus dikelola negara. Dengan begitu tidak perlu narik pajak. Enggak, itu. Dan ini surplus Dan APBN pajak kita tidak bisa ada dalam surplus. Islam. APBN kita berapa rencana Terakhir tuh? sini, pajak nggak ada dalam Islam. Pajak itu nggak boleh dalam Islam, haram ya. La yadkhulul jannata sohibul maksin. Siapa yang ngambil? Tidak masuk surga orang yang ngambilin pajak. Jadi petugas pajak itu nggak masuk surga itu kalau menurut. Pendidikan sampai perguruan tinggi gratis. Gratis, kenapa? Jadi neraka isinya dirjen pajak. 7.000 triliun. Bayangkan, kita desain APBN kita cuma 3.000. 2025 mau 3.500 triliun. Ini kita punya potensi 7.000, tapi dengan syarat. Kalau kita enyahkan sistem liberal kapitalis mengelola negeri ini, kita ganti dengan syariat Islam. Allahu Akbar. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.